Kegiatan Presiden Joko Widodo minggu ini banyak berlokasi di sekitar wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berbagai kegiatan pun dilakukan. Sabtu 27 Januari lalu misalnya, Presiden Jokowi menyempatkan diri bermain bola di tengah guyuran hujan bersama Kaisang Pangarep, putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan pun berlanjut saat Jokowi bersama Agus Harimurti Yudhoyono menghabiskan waktu bersama pada hari Minggu dengan bersepeda di Yogyakarta. Tak sampai di situ, Senin 29 Januari lalu di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Setelah melakukan peresmian, Jokowi ditemani Prabowo Subianto makan bakso bersama. Kegiatan Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah masih dilanjutkan dengan peresmian 7 ruas jalan di Gunung Kidul. Hingga hari ini menghadiri acara hari lahir organisasi Nahdlatul Ulama. Kunjungan kerja Presiden Jokowi yang belakangan seakan berpusat di Yogyakarta dan Jawa Tengah seakan menyeruak tanya, adakah kesengajaan kunjungan kerja dilakukan di dua provinsi yang kerap diasumsikan menjadi kandang banteng atau lumbung suara PDI Perjuangan? Atau memang kunjungan kerja di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian dari aktivitas sebagai presiden yang memang sudah direncanakan jauh hari? Tim TV One mengabarkan. Memang begitu padat, begitu banyak agenda yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kerja di Yogyakarta dan Jawa Tengah mulai pekan lalu. Ada bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan para penerima BPJS, kemudian juga membagi-bagikan sertifikat, membagi-bagikan bansos. Tapi kemudian masyarakat bertanya, apakah itu memang murni agenda kerja yang dilakukan, bagian dari planning yang sudah direncanakan sejak lama, atau memang ada tujuannya? Karena memang yang kita tahu tempat yang didatangi oleh Presiden Jokowi ini merupakan lumbung ataupun juga kandang suara banteng. Apakah ada maksud untuk memecah suara di sana? Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari narasumber yang sudah kami undang untuk bisa berbincang dan juga terlibat dalam diskusi ini. Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, selamat malam pemirsa. Baik, dan juga ada 3 narasumber lainnya yang akan bergabung melalui daring. Nanti juga akan menjelaskan kepada kita tentunya sebenarnya bagaimana rencana ataupun juga agenda kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo ini. Sudah hadir secara daring Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Bapak Edi Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Edi. Waalaikumsalam. Tapi tadi saya dihubungi topiknya bukan itu loh. Saya nggak mau kalau topiknya itu. Nggak sesuai dengan yang tadi dihubungi. Baik Pak Edi. Kami juga nanti akan sesuaikan ataupun juga nanti akan membicarakan mengenai masalah topik tersebut. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut Pak Edi. Tapi nanti kita juga akan minta Pak Edi untuk menjelaskan agenda kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah. Pak Saya tadi Edi dihubungi bukan itu ya. Bukan itu topiknya. Saya nggak mau bicara yang bukan tadi diminta. Baik, nanti juga kita akan bicarakan soal pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, Pak Edi. Kemudian juga sudah bergabung dengan kita tentunya perwakilan dari tim nomor 02 yaitu Kang Aceh Hasan Shazili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Pupi, selamat malam para narasumber Pak Edi dan Mas Adi. Ya, baik. Nanti juga akan bergabung dengan kita tentunya Mas Arya Bima selaku perwakilan dari pasangan ataupun juga paslon nomor 03. Tapi sepertinya juga masih kami coba untuk bisa komunikasikan. Tapi mungkin Pak Edi Priyono juga bisa menjelaskan kepada kami bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah termasuk juga agenda bagi-bagi bantuan sosial Pak kepada masyarakat di sana. Saya tadi sudah mengatakan, tadi saya dihubungi bukan itu topiknya dan saya tidak mau menjawab yang bukan tadi yang sudah disampaikan ke saya. Baik Pak Edi. Tapi mungkin juga bisa memberikan informasi kepada kami Pak mengenai rencana kerja atau juga kunjungan kerja. Apakah memang sudah disiapkan sejak lama mengenai planning kunjungan Pak Jokowi ke sana Pak? Itu juga bukan topik yang tadi saya dihubungi. Jadi saya tidak bisa menjawab. Baik, nanti kami juga akan dapatkan informasi lebih lanjut
tentunya. Nah, kita akan menuju ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, bagaimana kemudian melihat kedatangan dari Presiden Joko Widodo ke wilayah-wilayah ataupun juga daerah-daerah ini yang disebut sebagai kandangnya ataupun juga lumbung suara dari Banteng? Silakan, Kang Aceh. Ya, pertama secara pasti pasangan 02 pasti tidak mengetahui tentang agenda tersebut karena itu merupakan agenda kenegaraan ya dari Presiden Jokowi. Dan saya harus tegaskan demikian karena hingga saat ini walaupun secara aturan Presiden boleh memilih dan memiliki hak konstitusional untuk berpihak kepada salah satu calon tertentu, tapi saya kira Bapak Presiden sejauh ini tidak memiliki satu pernyataan yang terbuka yang menyatakan bahwa beliau itu berpihak kepada termasuk kepada pasangan calon kami gitu ya. Jadi karena itu maka yang perlu kami tegaskan bahwa agenda Presiden Jokowi merupakan agenda kenegaraan, agenda beliau sebagai kepala negara yang tentu tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan agenda pasangan paslon 02 gitu. Tetapi satu hal yang perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu harus kita pahami itu bagian dari tugas kenegaraan beliau ya, dan tidak harus dinilai bahwa apa yang dilakukan oleh beliau tersebut merupakan sebuah keberpihakan terhadap langkah-langkah politik dari beliau gitu. Jadi saya kira dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu kami sangat menghargai dan tidak terkait sama sekali dengan agenda politik dari kampanye Pilpres 2024. Itu Mbak Putih. Baik, hanya murni kunjungan kenegaraan, kemudian tidak adanya hubungannya dengan kampanye politik dan sebagainya. Tapi bagaimana Mas Adi melihatnya? Karena memang masyarakat menerjemahkan ini dengan multi pandangan. Ya, saya kira memang sangat tergantung bagaimana cara melihat kunjungan kerja Presiden ke Jawa Tengah ataupun ke DKI termasuk bantuan sosial yang diberikan ya. Ini kan tahun politik yang saya kira memang selalu dikaitkan dengan bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin lahir dalam ruang hampa. Tapi ada sesuatu yang coba untuk dikaitkan dengan Pilpres dan kepentingan politik elektoral. Jadi kalau kita mendengar argumen yang disampaikan oleh Kang Aceh, tentu apa yang dilakukan oleh Jokowi ini murni sebagai kunjungan kenegaraan. Ya fix dan firm itu tidak bisa dibantah karena memang tidak ada agresivitas statement-statement politik yang sebenarnya mengarah untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu yaitu Prabowo dan Gibran. Dalam konteks itu memang tidak ada perdebatan apapun, tapi mengingat intensitas kunjungan Presiden ya sejak awal tahun 2024 ini, termasuk misalnya bantuan-bantuan sosial dan kesehatan yang diberikan, ini menimbulkan satu spekulasi bahwa ini juga bagian dari upaya untuk melakukan konsolidasi politik ya di Jawa Tengah, khususnya mereka yang saya kira selama ini memang terasosiasi dengan Pak Jokowi. Jadi kalau mau bicara tentang DIY, kalau mau bicara tentang Jawa Tengah, ini kan variabelnya 3. Pertama, di situ juga adalah tempatnya Pak Jokowi. Approval rating dan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi juga tinggi. Jadi wajar kalau kemudian begitu banyak aktivitas politik yang dilakukan di Jawa Tengah dan DIY itu semakin masif dilakukan oleh Pak Jokowi untuk melakukan satu penegasan bahwa Jawa Tengah itu bukan hanya Ganjar, bukan hanya Banteng, tapi juga ada Pak Jokowi dalam konteks itu dengan kebijakan-kebijakan populis. Yang kedua, Jawa Tengah itu sangat terkait dengan Ganjar Pranowo yang saya kira memang selama jadi gubernur Jawa Tengah 2 periode tingkat kepuasan kinerjanya juga di atas rata-rata. Yang ketiga, bicara Jawa Tengah dan DIY itu adalah sebagai kandangnya Banteng. Jadi kalau mau jujur ini sebenarnya bagian dari narasi untuk perang pengaruh politik ya. Yang selama ini Jawa Tengah itu satu dianggap kandangnya Banteng dan di sana Ganjar itu kuat dan nyaris tidak pernah tergantikan oleh kekuatan-kekuatan politik yang lain. Ada keyakinan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini meski sikapnya adalah sebatas kunjungan kerja kenegarawanan, tapi ada keyakinan, tapi ada dugaan, tapi ada asumsi bahwa
kebijakan-kebijakan politik populis ya dari Pak Jokowi selain semakin meningkatkan approval rating dan tingkat kesukaan kepada Jokowi di Jawa Tengah, ada harapan besar bahwa mereka yang selama ini cukup puas ya, suka dengan Pak Jokowi, secara perlahan mereka itu mengalihkan dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran yang secara eksplisit sudah dibaca dan ditangkap oleh publik sebagai jagoan yang sangat mungkin akan diusung oleh Jokowi di 2024. Memang betul Pak Jokowi itu tidak pernah berkampanye untuk nomor 2. Memang betul tidak ada statement-statement yang mengatakan bahwa Jokowi mendukung salah satu paslon. Tapi ada satu dugaan yang sebenarnya disimplifikasi oleh publik, bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi di DIY dan Jawa Tengah, maka semakin terkonfirmasi pula mereka akan mengikuti kemana arah pilihan politik Jokowi di 2024. Kan ini yang sebenarnya ingin coba untuk digali. Yang ketiga, Putri, kalau bicara tentang Jawa Tengah tentu tidak terlepas dari kepentingan politik elektoral. Rasa-rasanya mungkin kalau kita membaca Pak Jokowi sebagai politisi, kalau Prabowo Gibran runner up ini ya sama aja dengan kalah. Jadi sekalian aja bertempur di Jawa Tengah, sama-sama kandangnya Jokowi, sama-sama kandangnya Pak Ganjar Pranowo, apapun bisa terjadi. Dan sepertinya mereka ada target untuk memenangkan bahwa di Jawa Tengah itu ya tak lagi menjadi kandang banteng, tak lagi menjadi kekuatan politik Ganjar, tapi ada variabel Jokowi karena efek kepuasan publik yang itu secara perlahan akan meningkatkan elektabilitas Prabowo Gibran di sana. Ini kalau bacaan secara politik ya. Baik. Oleh karena itu bicara tentang Jokowi ke Jawa Tengah, DIY yang saya kira cukup masif, datang ke Cilacap gitu, datang ke Magelang, datang ke Wonosobo di awal tahun 2024, bagian dari untuk melakukan infiltrasi politik supaya basis-basis pemilih Jokowi yang puas dengan Jokowi plus dengan kebijakan-kebijakan populis itu berdampak secara signifikan, khususnya bagi kubu nomor 2. Saya kira fine dan nggak ada yang salah. Karena sepanjang itu tidak melanggar aturan, sepanjang itu tidak menyalahi prosedur, saya kira dalam politik kita apapun masih bisa ditoleransi dalam batas itu. Tinggal sebenarnya siapa yang paling kuat dan paling jago untuk melakukan konsolidasi dan meyakinkan pemilih di Jawa Tengah dan di DIY. Kan itu saja kuncinya, Putri. Baik, sepertinya juga sudah bergabung, ini merupakan perwakilan dari pasangan nomor 03, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, yaitu Mas Arya Bimo. Selamat malam, Mas Arya Bima. Mas Bimo, kami belum bisa mendengar, mungkin bisa di tombol mute-nya, ditekan dulu. Oh iya, selamat Kang Aceh, Kang Adi. Baik, ada Kang Aceh juga, ada Mas Adi juga. Nah, kalau dari pihak pasangan 03, bagaimana kemudian melihat kunjungan kerja Jokowi ini ke wilayah Yogyakarta, wilayah Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng? Betul, tadi disampaikan ini kan hanya kunjungan kerja biasa, melaksanakan tugas biasa, tidak ada pernyataan-pernyataan apapun yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Tapi secara makna politik, tadi Mas Adi sudah mengatakannya, ada infiltrasi politik di sana, narasi perang pengaruh politik. Bagaimana Mas Bimo melihatnya? Oh ya, memang Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak akan mungkin bisa mendongkrak di Jawa Tengah ya. Sama sekali kesulitan. Pak Prabowo mungkin di Jawa Barat masih ada lah. Tapi kalau di Jawa Tengah, Pak Prabowo Mas Gibran tidak mampu mendongkrak suara Pak Ganjar yang sudah di atas 50%. Maka disitulah kemudian Pak Jokowi, apapun alasannya ya, saya tidak berdebat soal datang sebagai presiden atau sebagai Pak Jokowi sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Bimo, mohon maaf Mas Bimo. Saya melihat Mas Bimo, saya tahan dulu. Karena sepertinya ada masalah dengan komunikasi Mas Bimo. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Kita akan jeda sejenak Mas Bimo, kemudian juga narasumber lainnya. Kita sambil berbagi komunikasi dengan Mas Bimo karena agak menggema tadi. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik, kita akan break dulu sejenak Mas Bimo. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kita
lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Mas Bimo, maaf sekali tadi sebelum jeda kami tidak bisa dengan clear mendengarkan suara ataupun juga penjelasan Mas Bimo. Semoga sekarang sudah bisa diperbaiki sehingga bisa jelas kita mendengar. Dilanjutkan, silakan Mas Bimo. Kami hanya sampai tadi pada pasangan 02 ini tidak bisa lagi terdongkrak suaranya. Silakan, setelah itu dilanjutkan. Kami hanya dapatkan poin sampai situ, setelah itu menggema suaranya. Saya melihat Pak Jokowi sebagai bukan sebagai presiden, tapi Pak Jokowi sebagai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran masuk ke Jawa Tengah memang punya latar belakang bahwa memang suara Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak akan bisa mendongkrak dalam situasi atau saat momen kampanye ini. Ini yang terlihat bahwa untuk Jateng DIY ini yakin Pak Ganjar Pranowo wilayahnya memang Jawa Tengah, yang satu-satunya calon yang mendapatkan 50% ke atas jumlah suaranya di antara paslon lain. Di Jawa Timur basisnya katanya Pak Prabowo menang juga tidak di atas 50%, di Jawa Barat juga tidak, dan disitulah sebenarnya kedatangannya Pak Jokowi itu adalah upaya bagaimana taktik yang saat ini digunakan dengan mengadakan kunjungan-kunjungan ke wilayah Jawa Tengah ini jelas arahnya adalah untuk mengurangi pengaruh elektoral Pak Ganjar di Jawa Tengah. Cuma memang saya anggap tidak mungkin itu berpengaruh secara besar. Pengaruh sih pasti ada. Jawa Tengah kekuatan Pak Ganjar relatif kuat karena dia adalah 10 tahun menjadi gubernur. Juga relasi yang lain seperti Mbak Atikoh, bahkan Alam ini mempunyai kekuatan yang besar dan jejaring yang ini sulit dipatahkan ya. Karena jejaring di sini ada kepala daerah, ya ada Aryo Bimo juga yang udah 20 tahun jadi anggota DPR. Kita punya 29 anggota DPR RI di Jawa Tengah. Kita punya 21 kepala daerah. Kita punya ketua DPR menang di hampir di 32 kabupaten kota. Nah, jejaring-jejaring ini yang mempunyai pelembagaan political bonding terhadap masyarakat Jawa Tengah. Terakhir saya dengan kades-kades dan lurah yang dipanggil-panggil, ya kades sendiri pada saat dipanggil ya kelihatan takut. Tapi kades kan juga berpikir bahwa sebentar lagi juga ada Pilkades. Dia juga melihat bahwa pendukung-pendukung kades ini kan pendukung GP ya, yang jumlahnya cukup besar di Jateng. Jadi saya melihat bahwa kunjungan kerja di Pak Jokowi dengan merek sembako, merek pupuk, dan juga merek sertifikat, ini pasti ada pengaruh tapi tidak terlalu signifikan untuk mendowngrade suara Pak Ganjar, karena memang Jawa Tengah ini jejaring terinstitusionalisasi tokoh-tokoh kepala daerah, bahkan Aryo Bimo pun di dapilnya juga punya pendukung-pendukung kades yang dia bukan PNS, dia bukan lurah PNS, tapi dia adalah sama dengan kita tokoh-tokoh politik. Jadi saya lihat bentuk-bentuk hal yang fatal yang saya dengar ini dari mereka-mereka yang lapor ke saya, seperti penekanan kepada kades dan perangkat desa ini justru menjadi bumerang karena mereka sadar ya bahwa ada tekanan-tekanan, tapi mereka juga tahu bahwa tekanannya dalam bentuk apa, Mas Bimo? Tekanannya dalam bentuk apa, Mas Bimo? Ada instruksi-instruksi khusus? Oh, ada pemanggilan oknum ya dari berapa Kejari, dari Kapolsek ya, bicara soal
dana desa, kemudian juga terkait dengan ada ancaman kalau tidak mendukung, tidak mendapatkan bantuan-bantuan untuk kedepannya. Ini ada dilakukan oknum ya. Baik. Tidak semua, yang bahkan laporan pun juga dari kawan-kawan TNI dan Polri sendiri. Baik, Mas Bimo. Yang memang dia menyampaikan itu. Jadi kita tetap cita TNI, cita Polri, hanya ada beberapa oknum-oknum yang melakukan itu. Juga masalah ini yang baru-baru aja demo, loh, PDI Perjuangan itu adalah penginisiasi 9 tahun ya untuk jabatan Kades. Baik. Ya, selama 2 periode 18 tahun. Kemudian diancam-ancam bahwa kita nggak dukung. Loh, saya Aryo Bimo bisa dilihat, saya pertanggungjawabkan 9 tahun jabatan Kades itu akan menjadi substansi perubahan di RUU desa. Ya, kami dapatkan sampai poin ya. Tapi monggo lah. Saya tidak melihat ancaman-ancaman itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Orang Jawa Tengah Pak Jokowi tetap di hati, tetapi Ganjar dinanti. Oke, ya. Baik. Sampai di poin itu. Masyarakat itu melihat ya kalau ada Pak Jokowi datang selalu dinanti, ya, selalu di hati. Tapi Ganjar dinanti, bukan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dinanti untuk capres presiden berikutnya. Baik. Saya kira itu. Baik, Mas Bimo, baik. Kang Aceh, silakan diberikan tanggapan. Jadi Mas Bimo sudah menjelaskan bahwa kunjungan dari Pak Jokowi sepertinya bukan hanya semata-mata untuk menjalankan tugas di sana, tapi kemudian ini juga salah satu upayanya untuk bisa mendongkrak elektabilitas dari Pak Prabowo, dari Mas Gibran yang dikatakan sudah mentok kalau katanya tadi Mas Bimo, sehingga kemudian harus datang ke wilayah Jawa Tengah dan juga wilayah DI Yogyakarta. Bagaimana kemudian melihatnya, Kang Aceh? Ya, kalau melihatnya secara politis pasti akan memiliki pandangan seperti demikian ya. Tapi tentu kita berbaik sangka saja terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena tentu beliau juga melihat bahwa daerah seperti Jawa Tengah atau DIY penting untuk masyarakatnya disapa, diperhatikan, dan lain sebagainya. Namun satu hal yang harus saya tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu dalam kapasitas beliau sebagai presiden ya, dan tidak ada kaitan sama sekali dengan kampanye pasangan 02. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau orang mengasosiasikan itu dengan pasangan 02, ya tidak salah juga. Kenapa? Karena memang pasangan 02 merupakan pasangan yang dari sejak awal tegas menyatakan bahwa kami pelanjut kepemimpinan Presiden Jokowi gitu. Nah, karena kami dari sejak awal menunjukkan sikap yang tegas, kami bukan pasangan yang memiliki kesamaan visi dan gagasan dengan berbagai kesuksesan dari pemerintahan Jokowi, maka kalau dinilai bahwa masyarakat pasangan 02 mengasosiasikannya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, menurut saya itu sesuatu yang wajar saja gitu ya. Kita tidak perlu menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu merupakan sebuah kesalahan ya. Karena bagaimanapun tentu Presiden Jokowi pun juga menginginkan agar berbagai program-program yang telah dirintis oleh beliau itu penting sekali legasi-legasinya itu dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya gitu. Nah, bagi kami, misalnya tadi yang disampaikan kasus-kasus oleh Mas Arya Bima tentang intimidasi, netralitas, dan lain-lain, ya kalau memang ditemukan kasus seperti itu, ya silakan saja laporkan kepada Bawaslu atau mekanisme
yang menilai kecurangan dari berbagai potensi kecurangan dan penyelewengan tersebut gitu ya. Cara-cara seperti itu bukan cara-cara yang kami lakukan. Ya. Kami tidak terbiasa melakukan cara-cara intimidatif, cara-cara pemaksaan dan lain sebagainya. Nah, karena itu sekali lagi Mbak Pupi ya, kalau misalnya Pak Presiden Jokowi makan bareng dengan Pak Prabowo, ya itu harus dilihat dalam kapasitas beliau sebagai menteri. Pak Prabowo gitu kan, ya beliau misalnya menjalankan peran-perannya sebagai kenegaraan, tentu itu harus dilihat sebagai bagian dari tugas negara yang harus dilakukan gitu. Jangan sampai misalnya di satu sisi ingin tetap mendukung mendapatkan efek elektoral dari kepemimpinan Presiden Jokowi, tetapi di sisi lain ya kita tidak tegak lurus terhadap apa yang menjadi arah dari kebijakan Presiden Jokowi itu sendiri. Baik. Jadi karena itu bagi kami Mbak Pupi, apa yang dilakukan oleh Presiden sekali lagi itu tidak terkait dengan kampanye 02. Baik. Tetapi ya kami harus tegaskan bahwa pasangan 02 Prabowo Gibran berkomitmen untuk terus melanjutkan prestasi, legacy dan berbagai kesuksesan yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi. Karena itu kemudian wajar jika orang mengasosiasikan, ini sekali lagi, wajar jika orang mengasosiasikan bahwa pasangan 02 ya diasosiasikan dengan Presiden Jokowi begitu. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pandangan dari Mas Adi, kemudian juga Mas Bimo juga. Tapi setelah jeda kita akan break sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Dari tanggal 24 hingga tanggal 30 Januari, ini kegiatan dari Presiden Joko Widodo apa saja di Jawa Tengah? Kita lihat 22 Januari 2024, agendanya adalah penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, lokasinya di alun-alun Kabupaten Wonosobo. Ini agenda pertama saat tiba di sana. Kemudian juga 23 Januari di Grobogan, agendanya adalah sama, penyerahan sertifikat tanah juga untuk rakyat. Ini memang salah satu agenda ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah. Dan berikutnya ada juga peresmian pelaksanaan Impres Jalan Daerah di tanggal yang sama, Kabupaten Blora. Kita lihat setelah tanggal 23 Januari, apalagi ternyata memang begitu banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Presiden. Berikutnya di Kormustika, penyerahan bantuan program Indonesia Pintar. Selanjutnya juga menuju ke Semarang, masih juga di hari yang sama Presiden Joko Widodo untuk bisa meresmikan sistem penyediaan air minum. Lalu 29 Januari di Kabupaten Magelang, peresmian Geraha Utama Akademi Militer Magelang, ini juga menjadi perbincangan. Banyak juga dihadiri oleh influencer, selebriti, kemudian juga setelah ini nanti kita akan lihat ada acara makan bersama Presiden Joko Widodo. Nah, ini adalah bansos yang diserahkan, tentunya bansos pemerintah tahun 2024 yang dibagikan juga di wilayah Jawa Tengah. Bantuannya sebesar 200.000 per bulan untuk periode Januari sampai Maret 2024. Ada 18,8 juta keluarga yang mendapatkan manfaat ini. Kemudian juga anggarannya totalnya senilai 11,25 triliun rupiah.
Baik, itu tadi kita sudah lihat rangkaian kegiatan dari Presiden Joko Widodo selama berada di Jawa Tengah mulai minggu lalu. Tadi kita lihat juga pandangannya berbeda. Bagaimana Kang Aceh menilai kedatangan Presiden Joko Widodo, Mas Bimo juga punya pandangan penilaian tersendiri yang memang nyerempet-nyerempet dengan agenda kampanye politik, setidaknya membantu pasangan 02. Itu yang dikatakan oleh Mas Bimo. Tapi kemudian Mas Bimo yakin tidak akan berpengaruh besar karena memang Pak Jokowi ada di hati, tapi Ganjar lah yang dinanti oleh masyarakat Jawa Tengah. Mas Adi bagaimana melihatnya? Ya sebenarnya bicara tentang kunjungan politik Jokowi di Jawa Tengah, ini kalau kita menggunakan terminologi hermeneutik, ini ada semacam penafsiran yang agak berbeda. Kalau Kang Aceh kan pasti ini soal kunjungan kenegaraan. Kalau Bang Arabemo ini bagian dari bagaimana menginvasi kekuatan politik Banteng. Bagi saya begitu konteksnya antar masing-masing calon. Tapi satu hal, setiap kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi agak sulit untuk tidak ditafsirkan secara politik. Pertama, saat ini itu tahun politik. Yang kedua, Jokowi itu sudah diprediksi dan ditebak punya preferensi dan pilihan politik di 2024. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini Pilpres rasa Jokowi. Kenapa disebut sebagai Pilpres rasa Jokowi? Pertama, karena sikap politik Jokowi itu berbeda secara diametral dengan PDIP. Ini yang sepertinya membuat kenapa persaingan di Pilpres itu jauh lebih semarak. Kalau Jokowi dengan Ganjar, kalau Jokowi dengan PDIP, saat itu mungkin rasa-rasanya publik meyakini Pilpres sudah selesai. Karena Ganjar didukung oleh kekuatan penuh, mesin politik yang solid namanya PDIP, dan didukung oleh presiden yang cukup powerful tingkat kepuasan publik. Tapi ketika Jokowi pisah jalan dengan PDIP, disitulah kemudian orang melihat bagaimana ornamen politik terkait dengan Pilpres itu ada kaitannya dengan Jokowi. Apalagi ketika Gibran misalnya bersandingan dengan Prabowo, juga ada variabelnya Pak Jokowi. Dan pada saat yang bersamaan ketika ada elektabilitas Prabowo Subianto yang naik secara signifikan, itu juga dikaitkan dengan bagaimana terjadi migrasi yang cukup luar biasa dari loyal voters, dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang secara perlahan juga pindah mendukung Prabowo Subianto. Bahkan ketika begitu banyak kunjungan kerja, bantuan sosial, dan kebijakan-kebijakan populis, ini juga dikaitkan dengan bagaimana upaya-upaya Jokowi sebenarnya untuk mendukung paslon nomor 2, memenangkan pertarungan Pilpres dalam satu putaran. Kan itu yang kemudian membuat kenapa setiap kunjungan kerja Pak Jokowi itu selalu ditafsir secara politik. Oke lah bahwa ketemu dengan Menhan, oke lah ini adalah kunjungan ke negara. Tapi masifikasi kerja-kerja politik, kunjungan ke Jawa Tengah, DIY, ini kan tidak seperti biasanya dan tidak dilakukan di tempat yang lain. Dan pada saat yang bersamaan misalnya ada influencer juga dan artis-artis yang hadir di sana. Apa pesan politik yang bisa ditangkap? Bahwa segala aktivitas politik Jokowi yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan politik populis gitu ya, datang ke rakyat tentang kesehatan yang ditanyakan tentang bantuan sosial, ingin disiarkan kepada publik. At the end of the day-nya bahwa Jokowi sekalipun tidak maju lagi di 2024, tapi ada pewaris dan pelanjutnya. Namanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang diharapkan tentu di tengah orang respect, di tengah orang mempunyai tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi, ada harapan bahwa mereka itu secara perlahan dan otomatis memilih dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Ini yang kemudian dibaca secara politik kenapa dilakukan di Jawa Tengah. Ini pertaruhan politik Pak Jokowi juga di tengah. Ini bukan soal apa lagi, tapi Pilpres 2024 Pak Jokowi di tempat yang lain menang tapi kelihatannya kurang afdol, kurang utama. Kalau di Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandangnya Banteng, itu juga tidak ditaklukkan. Kan itu bacaannya. Persoalan benar apa salah, wallahu alam bisawab. Tapi secara politik itulah yang paling mungkin kita bisa sodorkan kepada publik. Lalu kira-kira siapa yang paling kuat? Mesin politik PDIP, apakah pamor Ganjar Pranowo ataukah pamor Jokowi yang juga kuat di Jawa Tengah? Tentu waktu dan kerja-kerja politiklah yang akan menjawab segala-galanya. Bagi Bang Arya Bimo mungkin ya itu percuma. Karena ini kandang yang selama ini dimiliki oleh Banteng yang rasa-rasanya sulit untuk tergantikan. Tapi bagi Kang Aceh, apa sih yang tak mungkin ya dalam politik? Itulah yang saya simplifikasi bahwa semuanya ini sangat tergantung bagaimana pertarungan sampai akhir menjelang pencoblosan di TPS 14 Februari. Di ujung-ujungnya adalah kerja nyata. Dan di TPS itu yang ada kan fotonya Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto. Ada fotonya Amin dan ada fotonya Ganjar dan Mahfud. Ini yang menurut saya akan menjadi batu uji sebenarnya apakah kerja politik Pak Jokowi yang ini berdampak secara politik
bisa signifikan untuk bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo dan Gibran di Jawa Tengah. Kita tunggu nanti. Oke, baik. Jadi Mas Bimo, seperti dikatakan oleh Mas Adi, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah memastikan kepada masyarakat yang begitu puas atas kinerja Pak Jokowi bahwa yang akan meneruskan kerjanya, meneruskan legasinya adalah pasangan nomor 02. Itu yang coba dijelaskan, dituntaskan, ditekankan kepada masyarakat oleh Pak Jokowi. Silakan Mas Bimo. Ya Mas Adi tahulah bahwa 2 kali kontestasi masyarakat Jawa Tengah itu tidak suka Pak Prabowo gitu loh. Yang terakhir itu 77% masyarakat Jawa Tengah itu tidak memilih Pak Prabowo dengan berbagai alasan. 77% memilih Pak Jokowi. Dan itu selain memang Pak Jokowi yang mempunyai sikap suka belusuan, kan orang nggak mungkin Pak Jokowi suka belusuan, siapa yang paling mendekati presiden yang suka belusuan? Kan nggak mungkin masyarakat Jawa Tengah ngomong Pak Prabowo. Masyarakat Jawa Tengah yang tahu suka belusuan ya Pak Ganjar, kan? Yang sering ngobrol rakyat dengan rakyat, yang dekat dengan rakyat, apakah Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo? Ya orang Jawa Tengah tahunya yang kayak Pak Prabowo, kayak Pak Jokowi itu ya Pak Ganjar gitu loh. Jadi walaupun sekarang ini Pak Jokowi mau mengalihkan seolah-olah Pak Jokowi itu adalah sebagai kandidat, ya kan? Tapi objektivitas publik 2 kali kontestasi Pak Prabowo itu nggak dapat 30% gitu loh. Gitu loh. Objektivitas publik melihat bahwa Pak Prabowo Gibran ini tidak identik dengan Pak Jokowi, walaupun itu sudah kehadirannya itu direpresentasikan dukungan dengan Pak Jokowi dengan makan bakso itu loh. Tapi kan orang melihat sopo sih, ya kan? Apalagi visi misi program kerja selama membantu Pak Jokowi sebagai gubernur itu, ya Ganjar Pranowo betul-betul melaksanakan berbagai hal yang sesuai instruksi pemerintah pusat. Jadi saya melihat bahwa ini kepanikan, ya, kepanikan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena rakyat ini kalau dibiarkan kandidat presiden ini berkontestasi, ya, pasti orang milih Pak Ganjar lah gitu loh. Ya. Nggak mungkin kok milih Pak Prabowo di Jawa Tengah ya, kau biarkan ya. Karena siapa yang lincah kayak Pak Jokowi, ya Ganjar Pranowo gitu. Siapa yang berprestasi dari wali kota, gubernur sampai berprestasi paham soal politik pemerintahan, ya Ganjar. Jadi saya melihat bahwa kedekatan dengan rakyatnya Jokowi, ya Ganjar. Jadi kalau mau mengalihkan seolah-olah itu diambil alih oleh Pak Jokowi adalah ini Pak Prabowo, ya nggak masuk.com gitu loh, nggak nyambung. Ya. Baik. Apalagi survei ini sekarang terlihat di Jawa Tengah. Maksud saya, monggo lah. Nah, Pak Jokowi, rakyat sebagian kan mencintai, walaupun ada yang mangkel ya, kok tiba-tiba belok tanpa lampu sen mendukung Prabowo, ya banyak yang mangkel. Tapi rakyat melihat bahwa Jokowi adalah Ganjar yang merakyat, yang belusuan, yang satset, ya, yang semua program-program itu dilaksanakan selama 10 tahun Ganjar itu benar. Baik, sampai di situ Mas Bimo. Nah, Kang Aceh juga mungkin terakhir, bagaimana kemudian melihat keyakinan keteguhan Mas Bimo tadi bahwa memang dikatakan Kang Aceh yang meneruskan program kerja dari Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, tapi sepertinya masih belum bisa itu mempan untuk bisa mengusir kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Silakan Kang Aceh penutup juga. Ya. Bagi saya kalau Mas Bimo punya pandangan begitu, artinya sesungguhnya beliau tidak begitu mempersoalkan ya terkait dengan belusukannya Presiden Jokowi ke Jawa Tengah, karena beliau kan mengatakan bahwa cara-cara Pak Jokowi itu ada pada Mas Ganjar, which is okay, tidak apa-apa, ya kan? Tapi kan publik juga bisa menilai dan bisa melihat ya mana yang tegak lurus kepada rakyat dan mana yang tegak lurus kepada kepentingan partai. Nah, karena itu maka saya melihat bahwa Presiden Jokowi itu adalah
figur presiden yang memang dicintai oleh rakyatnya. Rakyat memilih Presiden Jokowi dan menunjukkan kepuasan kinerjanya atas Presiden Jokowi adalah karena memang kinerja Presiden Jokowi. Ya, karena itu rakyat juga membutuhkan kepastian tentang siapa yang bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Ya, bukan semata-mata karena misalnya di situ semata-mata basis kekuatan tertentu gitu. Nah, karena itu ya tentu kalau Mas Bimo punya pandangan itu silakan saja. Baik. Tetapi yang harus kita lihat adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu tak harus dilihat sebagai upaya untuk ya mendongkrak pasangan 02. Ya. Walaupun tentu 02 memiliki satu pandangan bahwa Presiden Jokowi harus diteruskan kepemimpinannya dari berbagai program, dari berbagai visi, dan dari berbagai tawaran-tawaran keberlanjutan itu ya tentu ditawarkan oleh program 02. Nah, tinggal sekarang rakyat bisa menilai gitu mana yang selama ini tegak lurus terhadap apa yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk kemudian dilanjutkan oleh pasangan capres selanjutnya. Saya kira catatan itu yang paling penting yang nanti akan dinilai dan dilihat oleh rakyat termasuk di Jawa Tengah gitu, Mbak Putri. Baik, Kang Aceh terima kasih. Mas Bimo juga terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini secara daring. Selamat melanjutkan kegiatan kembali di dapil masing-masing. Mas Adi juga terima kasih tentunya sudah memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu bagaimana manuver dari masing-masing pasangan calon karena memang ini masa kampanye terbuka juga masih terus dijalankan sampai terakhir 10 Februari mendatang. Kami kabarkan, Anda putuskan.